在这边。Permalukan Arab Saudi, Garuda terbang tinggi. Peluang lolos semakin terbuka. Timnas Indonesia cetak 3 rekor bersejarah. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. By Malaysia. Sobat bola, malam yang mendebarkan di Gelora Bung Karno, GBK, akhirnya berakhir manis. Timnas Indonesia sukses menumbangkan Arab Saudi 2-0 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan ini, Garuda resmi meroket ke posisi ketiga klasemen sementara. Ya, dari dasar klasemen ke atas dalam satu malam, kayak kisah underdog favorit kita, kan? Babak pertama, Marcelino bikin GBK meledak. Tekanan sebelum laga ini jelas terasa berat. Sob, Shin Tae-yong, ST, kayaknya sempat kebayang-bayang komentar netizen. Coach, kapan menang lagi? Tapi ternyata, ST menjawab semua keraguan dengan formasi dan strategi terbaiknya. Di menit ke-32, GBK pun bergemuruh berkat aksi ciamik Marcelino Ferdinand. Pemain muda andalan Oxford United ini menunjukkan kalau serangan balik itu bukan cuma strategi bertahan, tapi juga senjata mematikan. Gol pertama Marcelino bikin kita semua lega, sekaligus nambah semangat buat babak kedua. Babak kedua, Marcelino lagi, Verdong ikut party. Ternyata, Marcelino belum selesai bikin kejutan. Menit ke-57, kombinasi cantiknya dengan Kelvin Verdong bikin Arab Saudi kehilangan arah. Dunk, gol kedua Marcelino tercipta, dan GBK resmi jadi arena pesta. Skor 2-0 bertahan sampai peluit akhir, dan ini bikin Indonesia melompat ke posisi ketiga dengan 6 poin. Klasemen grup C, kacau tapi seru. Sob, grup C sekarang kayak drama Korea. Plot twist di mana-mana. Indonesia, Cina, dan Arab Saudi punya 6 poin. Cuma Jepang yang santai di puncak dengan 16 poin. Karena kita unggul head-to-head atas Arab Saudi dan Cina kalah telak dari Jepang, 1-3, posisi Indonesia naik. Tapi, ada catatan, selisih gol kita masih -3. Jadi, buat pertandingan selanjutnya, selain menang, kita butuh gol-gol tambahan biar aman. Hajime Moriyasu, Indonesia, sang kuda hitam. Menariknya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sudah memprediksi potensi timnas Indonesia jadi kekuatan baru. Peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang masih terbuka, asalkan timnas Indonesia terus konsisten tampil apik. Indonesia bisa lolos bersama Jepang ke Piala Dunia 2026, jika tanya. Walau di awal kualifikasi, PSSI tak menargetkan lolos dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengingat sulitnya persaingan. Ketum PSSI Erick Thohir hanya meminta membawa timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027. Namun melihat fantiknya supporter dan dengan keyakinan ketum kita Erick Thohir dengan proyek besarnya, lolos ronde ketiga adalah harga mati. Dan alhamdulillah dengan hasil positif atas Arab Saudi ini membuat harapan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 semakin menyala. Pesan dari Marcelino. Sang man of the match, Marcelino Ferdinand, nggak mau jumawa. Gol ini buat bangsa Indonesia, tapi perjuangan belum selesai. Kami komitmen untuk terus berjuang di laga selanjutnya, katanya. Wah, mentalitas kayak gini bikin kita makin optimis, sob. Next match, siap lawan Australia, Bahrain. Perjuangan timnas belum selesai. Selanjutnya, kita bakal tandang ke Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Lawan berat, tapi kalau main kayak tadi malam, siapa takut? Gimana menurut kalian, sob? Siapa pemain yang paling menonjol tadi malam selain Marcelino? Apakah ST sudah menemukan racikan terbaiknya, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Beralih berita lainnya. Hajar Arab Saudi, Timnas Indonesia, cetak 3 rekor bersejarah. Luar biasa malam kemarin GBK jadi saksi sejarah baru buat Timnas Indonesia. Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Dan kemenangan ini nggak cuma bikin klasemen grup C jadi seru, tapi juga menghadirkan 3-peating rekor sensasional. Yuk, kita bongkar satu persatu. 1. Menang perdana versus Arab Saudi setelah 43 tahun. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Indonesia menang lawan Arab Saudi? Spoiler alert, belum pernah.
Sejak pertemuan pertama di tahun 1981, kalah 1-3, total 13 pertandingan dilalui tanpa kemenangan. Bahkan kita sering jadi lumbung gol buat mereka. Kalah 0-5 dan 0-6 di tahun 2003 tuh sakit banget. Tapi semalam Marcelino DKK resmi mengakhiri kutukan itu. Setelah 43 tahun, akhirnya Arab Saudi tunduk juga. 2. Tim ASEAN pertama yang tumbangkan Arab Saudi. Sejak 2008. Arab Saudi selama ini kayak badai gurun buat tim-tim Asia Tenggara. Sejak 2008, mereka nggak pernah kalah lawan tim ASEAN. Baik di uji coba Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Tapi Indonesia bilang, enough is enough. Gara-gara Marcelino dan gol-golnya, sejarah baru tercipta. Garuda jadi tim ASEAN pertama yang menaklukkan Arab Saudi dalam 16 tahun terakhir. 3. Efisiensi ala Indonesia. Menang dengan penguasaan bola minim. Statistiknya mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Arab Saudi megang bola sampai 77%. Iya, 3/4 permainan. Mereka juga punya 23 tembakan, walau cuma 3 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Indonesia cuma butuh 13 tembakan, dengan 6 tepat sasaran dan 2 gol bersarang di jala lawan. Efisien? Banget, ini kayak strategi parkir bus ala Steyeng yang dibumbui serangan balik mematikan. Hasilnya? Manis banget. Kemenangan ini buat kita semua, tapi lebih dari itu, ini bukti kalau Garuda bukan lagi tim penggembira. Kita bisa jadi penantang serius, bahkan lawan raksasa Asia sekalipun. Kemenangan ini juga ngebuka jalan buat timnas terus bersaing di grup C. Dengan posisi ketiga dan 6 poin sekarang, peluang lolos ke babak selanjutnya makin nyata. Apa kemenangan ini jadi titik balik buat Garuda? Menurut kalian kira-kira, di pertandingan lawan Australia nanti, apa strategi efisien ini bakal dipakai lagi? Beralih berita lainnya. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. Setelah bungkam Arab Saudi, by Malaysia. Kebahagiaan tak sampai di situ Garuda. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 nggak cuma bikin hati kita lega, tapi juga bikin ranking FIFA Timnas Indonesia naik drastis. Yuk, kita bedah berita gembira ini. Melesat ke peringkat 127 dunia. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia resmi naik 5 tingkat di ranking FIFA, dari 132 ke 127 dunia. Tambahan poinnya pun cukup besar, yakni 19,16 poin. Membuat total poin kita jadi 1.135,1. Siapa aja yang kita lewati? Nih, 5 negara yang posisinya terpaksa ngalah sama Garuda. Malaysia, Malawi, Siprus, India, dan Gambia. Bayangin, kita bukan cuma menyalip tetangga sebelah, tapi juga negara-negara dari Afrika dan Eropa. Malaysia? Aduh, maaf ya, kali ini kita lebih unggul. Masih ada peluang naik lagi loh. Kalau Sierra Leone kalah dari Zambia di kualifikasi Piala Afrika 2025 dini hari nanti, kita bisa naik ke peringkat ke-126 dunia. Jadi, selain dukung Garuda, kayaknya kita harus jadi fans Zambia sementara waktu. Hahaha, efek domino di klasemen grup C. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia bakal hadapi laga berat. Tandang ke markas Waka Australia. 20 Maret 2025 dan menjamu Koa Bahrain. 25 Maret 2025. Tapi ada kabar baik nih. Striker naturalisasi Ole Romani bakal bergabung. Harapannya kita bisa ambil 4-6 poin dari 2 laga ini. Sobat Garuda, menurut kalian, apa strategi yang pas buat lawan Australia nanti? Dan setelah ngalahin Arab Saudi, siapa yang kalian rasa bakal jadi pemain kunci di sisa laga grup C? Tulis komentar kalian ya. Sambil nunggu, mari kita nikmati dulu euforia ranking FIFA yang terus menanjak.